pertama-tama mengenai doa yang terus-menerus itu, kita lihat teladan Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa hidup di hadirat Allah. Kalau kita membaca kitab suci, baik itu dalam Matius dan lebih-lebih juga dalam Yohanes, nama Bapa selalu ada dalam hati dan pikiran Yesus. Jadi panggilan untuk doa yang terus-menerus itu merupakan suatu panggilan kita semua dan yang sebetulnya sesuai juga dengan teladan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang senantiasa hidup di hadirat Allah Bapanya. Kalau kita lihat, nama Bapa selalu ada dalam pikiran, dalam hati Yesus sendiri. Jadi itu suatu kehadiran yang memang sungguh-sungguh menyertai seluruh kehidupan Yesus. Kalau kita lihat misalnya pada itu misalnya Markus, ini saya kutip di Markus 14:36, di Taman Getsemani Yesus berdoa, "Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil." Tapi lebih banyak lagi kalau kita lihat di dalam pengajaran-pengajaran tentang Matius. Misalnya ini hanya beberapa contoh saja yang saya kutip di sini. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu butuhkan semuanya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjari kamu. Bapamu yang melihat yang itu tersembunyi akan tahu semuanya. Jadi Yesus tiap kali memberikan pengajarannya dengan menyitir Bapamu tahu semuanya itu. Oleh karena itu kita lihat dalam hidup Yesus selalu hubungan dengan Bapa yang begitu dalam dan begitu mesra. Lalu kemudian lagi di sini Lukas 10 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak. Jadi Yesus dalam setiap peristiwa, dalam setiap keadaan, dalam pengajaran dan sebagainya selalu mengacu kembali kepada Bapanya. Lalu misalnya Yesus juga berdoa di gunung dan semalam-malaman dia berdoa untuk bersama dengan Bapa. Mengapa? Ya, karena doa ini bagi Yesus merupakan nafas hidupnya. Tidak ada yang boleh dikata lebih penting daripada kehadiran Bapa itu. Di sini Yesus juga memberi perintah kepada kita untuk terus-menerus berdoa. Dikatakan di situ pengantar, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan bahwa orang harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi itu juga dikatakan Yesus. Kemudian satu himbauan kepada para muridnya yang dekat dengan dia. Ya, kalau tadi itu Lukas 18 itu untuk orang banyak, untuk semua. Tapi suatu pesan yang khusus kepada murid-murid Yesus, murid-murid yang sebetulnya hidup berdekatan dengan dia, yaitu dikatakan demikian, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Jadi ini mengandaikan suatu hubungan yang sangat pribadi dengan Yesus. Dan hubungan itu bagaimana terjadi? Yaitu pertama-tama hubungan dalam iman dan doa. Kalau kamu tinggal dalam aku, ini coba gambarkan, bayangkan. Dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Merupakan suatu himbauan bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh
menghendaki kita bergaul mesra dengan Dia. Karena itu hidup orang Kristen tidak mungkin tanpa doa, apalagi tanpa hubungan pribadi dengan Yesus. Orang Kristen yang